Pasca masa aksi demo dari petugas kebersihan Kota Sorong hamburkan sampah di depan pintu lobi kantor Wali Kota Sorong karena kontrak kerja dari pihak ketiga telah habis di masa kepemimpinan kepala daerah yang lama, Ketua Himpunan Pribumi angkat bicara pada hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Ketua Himpunan Pribumi, Absalom Malaseme saat ditemui menjelaskan bahwa menyikapi persoalan sampah yang terjadi polemik beberapa hari di kantor Wali Kota Sorong terkait aksi demo petugas kebersihan menghamburkan sampah sebanyak 2 kontainer di depan pintu kantor Wali Kota. Absalom menegaskan untuk warga Kota Sorong yang berada di wilayah hukum tanah adat suku besar Moy, untuk itu saya menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi ini adalah urusan pemerintah Kota Sorong, kepala daerah yang saat ini menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota, masalah kontrak kerja dalam beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Sorong. Untuk itu perlu diketahui bahwa kontrak kerja yang lama telah berakhir pada tanggal 31 Juni kemarin pada masa kepemimpinan kepala daerah yang lama. Saya ingin pertegas untuk warga Kota Sorong dan sekitarnya yang berada di wilayah hukum tanah adat suku besar Moy. Beberapa hari terakhir ini terjadi beberapa peristiwa yang kurang mengenakan yang terjadi di pemerintahan wilayah Kota Sorong, yaitu persoalan sampah yang terus menjadi polemik bagi warga kota. Ingin saya sampaikan bahwa bagi warga kota bahwa peristiwa yang terjadi ini merupakan urusan pemerintah Kota Sorong. Dalam hal ini soal kontrak kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan pemerintah Kota Sorong. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kontrak kerja yang lama itu telah berakhir. Yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Lambert Jitmau, itu kontraknya itu telah berakhir pada tanggal 31 Juni kemarin. Dan dari interval waktu kosong ini sampai kepada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli, ini terjadi kekosongan yang tidak ada lagi. Tidak mungkin kontraktor lama, dia akan melakukan pekerjaan. Kalau dia melakukan pekerjaan ini, siapa yang akan membayar dia? Sedangkan kontraknya belum ada. Oleh sebab itu, inisiatif dari Bapak Wakil Wali Kota Sorong untuk melakukan pembersihan, melibatkan beberapa suku Nusantara yang berada di wilayah Kota Sorong untuk melakukan pembersihan dalam kota ini sambil menunggu kontrak yang paten kepada perusahaan-perusahaan yang akan menang tender tadi. Oleh sebab itu, sebagai warga pemilik hak rakyat di Kota Sorong, saya menghimbau untuk warga kota, kita tetap menjaga kota ini dalam situasi yang kondusif. Selain itu, salah satu tokoh pemuda Papua, Aristoteles Kambu, menyampaikan aksi yang dilakukan oleh para petugas kebersihan adalah hak para pekerja petugas kebersihan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi sangat disayangkan, diduga aksi demonstrasi ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok lain. Tidak hanya itu, ada juga kelompok-kelompok yang berbicara mengatasnamakan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu hargai orang yang mempunyai tanah ini. Shalom, selamat sore. Saya mau merespon apa kondisi Kota Sorong beberapa hari belakangan ini yang terjadi aksi demo dari teman-teman tenaga pembersihan kota. Yang pertama, saya mau menyampaikan kepada publik Kota Sorong bahwasanya proses pekerjaan yang ada itu ada terdiri dari 3 item pekerjaan. Nah, dari 3 item pekerjaan itu yang punya kontrak sudah selesai per tanggal 31 Juni 2025 itu adalah bagian pengangkatan sampah. Itu kontraknya sudah selesai. Nah, yang berikut untuk 2 kontrak yang berikut itu sementara dalam proses sampai
2 bulan kemudian itu baru akan berakhir. Nah, yang kami sesalkan itu bahwa dalam proses penyampaian pendapat di muka umum oleh teman-teman kita itu benar, sah. Mereka punya hak. Mereka punya hak. Cuma yang kami sesalkan itu satu, kenapa mereka tidak setelah bertetap muka dengan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil, Pak Wali sudah menyampaikan secara terbuka. Tuntutan mereka semua sudah direspon oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada mereka bahwa mereka bersabar, kasih waktu kepada pemerintah. Karena ini bukan hal yang gampang. Jadi kasih waktu sama pemerintah, pemerintah dia akan menyelesaikan itu dengan ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang berikut, demo ini benar. Saudara-saudara kita punya hak, itu benar. Tapi kelihatan demo ini sudah diboncengi. Ada pihak-pihak tertentu. Contoh kasus yang ada di sini, yang sementara sudah viral di media juga. Di situ penulisannya bahwa 121 tenaga kerja itu di PHK secara sepihak. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini, yang PHK mereka siapa? Mereka ini kan punya kerja, ini kan berurusan dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini dia punya kontrak sudah berakhir. Nah, sudah berakhir berarti kan dengan sendirinya mereka punya status itu dianggap habis. Sambil nanti menunggu siapa lagi nanti pemenang kontrak. Baru nanti, entah nanti mereka mau dipakai atau tidak, itu sudah urusan nanti. Nah, yang saya mau sampaikan juga tegas di sini, ada kelompok-kelompok yang bicara mengatasnamakan anggota DPR. Saya mau tanya, kapasitas orang yang bicara sebagai anggota DPR ini siapa? DPR provinsi. Karena setahu kami, waktu demo pertama itu sudah didampingi oleh DPR kota. Dalam hal ini Bapak Yongki Soisa, komisi yang berhubungan tentang kebersihan kota. Nah, beliau sudah mendampingi. Dan kenapa kalau yang harus menyampaikan pendapat seperti itu harus DPR kota? Kenapa harus DPR provinsi? Nah, kami mau pertanyakan siapa inisial DPR provinsi yang memberikan telahan atau itu sama teman-teman kita dari tenaga kerja yang kebersihan yang kemarin mereka menuntut mereka punya hak ini. Itu siapa anggota DPR? Terus yang berikut, saya mau menyampaikan sama kita semua, warga masyarakat Kota Sorong, termasuk saya yang bicara sendiri. Saya orang Maibrat. Saya lahir besar di Sorong, tapi saya hargai orang yang punya tanah. Mari kita hargai orang yang punya tanah nih. Orang Moi ini orang yang paling suku, yang paling terbaik dari 256 suku di tanah Papua. Orang Moi salah satu suku yang paling terbaik. Orang itu rendah hati, dia menerima siapa saja. Jangan karena kebaikan orang Moi seperti itu kita menginjak-injak mereka. Itu tidak boleh. Kita harus hargai mereka sebagai tuan di atas mereka tanah. Nah, Pak Wali, Pak Lobat, dia kemarin diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang tunjuk dia lewat masyarakat. Pilih dia. Mari kita kasih kesempatan. Kita memberikan dukungan, support sama beliau. Untuk dia menyelesaikan dia punya pekerjaan 5 tahun ini. Nah, setelah itu baru nanti ke depan, silakan bagi siapa saja yang punya kepentingan, mau maju di kota, silakan maju.